langsung saja saya akan membacakan Segbit 10 Segbit dan kegiatan-kegiatannya di OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto. Untuk yang pertama ada Segbit keagamaan, di mana Segbit keagamaan itu mengurus hal-hal dan ekskul serta organisasi keagamaan seperti Rohis, baca tulis Al-Quran, event-event besar Hari Raya Muslim, dan Hari Besar Agama. Lalu untuk yang kedua ada Segbit Lingkungan Hidup dan Budi Pekerti, di mana Segbit Lingkungan Hidup dan Budi Pekerti itu menaungi, bukan menaungi, tapi mengurus kegiatan-kegiatan kebersihan, terus menata tata ruang SMK Negeri 2 Purwokerto, dan kebersihan serta lingkungan SMK Negeri 2 Purwokerto agar menjadi lingkungan yang sehat bagi kalian semua untuk belajar. Untuk yang ketiga ada Segbit Bela Negara, di mana Segbit Bela Negara itu mempunyai tugas untuk mendisiplinkan, menjaga kedisiplinan dan ketertiban siswa-siswi SMK Negeri 2 Purwokerto, serta menaungi 2 organisasi, yaitu Pramuka dan Paskibra. Lalu untuk Segbit yang keempat itu ada Segbit Olahraga, di mana Segbit Olahraga itu menaungi ekskul-ekskul keolahragaan, seperti voli, basket, futsal, lalu ada olahraga MP, lalu ada kempo. Setelah itu ada event besar, biasanya untuk setiap akhir semester, seperti kelas meeting, lomba-lomba antar kelas, lalu ada lomba futsal antar kelas juga. Lalu ya udah segitu aja kalau buat Segbit 4. Lalu Segbit 5 itu ada Segbit keorganisasian, di mana Segbit keorganisasian itu menaungi kegiatan yang berurusan dengan kesiswaan juga keorganisasian. Jadi di Segbit 5 itu mempunyai tugas buat ya di organisasi OSIS itu gimana biar baiknya organisasi itu bisa berjalan. Lalu mereka dari Segbit 5 juga mempunyai program yaitu penerimaan peserta didik baru, lalu pengenalan ekskul, juga MPLS. Untuk Segbit selanjutnya itu Segbit ke-6, Segbit Wirausaha. Seperti namanya, Segbit Wirausaha itu melatih anak-anak SMK Negeri 2 Purwokerto, juga termasuk dalam organisasinya, itu mempunyai skill dalam kewirausahaan, seperti bisnis, berjualan, lalu jasa, dan juga menjadi seorang bisnismen yang baik. Amin. Lalu untuk Segbit ke-7 ada Segbit Kesehatan, di mana Segbit Kesehatan itu sebenarnya sudah diwakilkan oleh PMR, jadi sekaligus menaungi PMR sebagai pelopor kesehatan SMK Negeri 2 Purwokerto. Di Segbit Kesehatan juga bertanggung jawab atas perayaan hari hari kesehatan di SMK Negeri 2 Purwokerto, seperti hari gizi, terus hari HIV/AIDS, ada donor darah, dan ya masih banyak lagi hari-hari kesehatan yang dirayakan. Mungkin. Segbit ke-8 ada Segbit Kebudayaan, di mana Segbit Kebudayaan itu menaungi ekskul kebudayaan, seperti seni musik, seni tari, seni teater. Lalu Segbit Kebudayaan juga memiliki tanggung jawab untuk merayakan hari ulang tahun SMK Negeri 2 Purwokerto pada tanggal 23 Agustus setiap tahunnya. Ada selanjutnya Segbit ke-9, Segbit Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana Segbit ini biasa dipanggil dengan Segbit TIK, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan update, posting, lalu menjalankan media sosial dari OSIS SMK Negeri 2 Purwokerto, serta memberitahu kalian lewat sosmednya. Lalu Segbit terakhir ada Segbit ke-10, yaitu Segbit Kebahasaan, di mana Segbit Kebahasaan itu mempunyai tugas untuk menjalankan mading, lalu menjalankan ekskul kebahasaan. Nah, sekarang kenapa kalian dianjurkan untuk masuk OSIS?
karena di OSIS kalian bisa berlatih untuk menjadi seseorang yang disiplin, juga bertanggung jawab. Karena di OSIS juga setiap sekbid, setiap anggota itu akan masuk dalam salah satu sekbid dan juga akan bertanggung jawab di dalam sekbid itu dan pelaksanaan acaranya. Lalu untuk di OSIS juga itu kalian akan menjadi orang yang maaf. Ya, selanjut. Jadi sampai mana? Oke. Di OSIS juga kalian akan dilatih untuk menjadi orang yang sehat dan kuat. Lalu dengan masuknya kalian ke OSIS ataupun organisasi lain, kalian pasti akan diajarkan bagaimana bicara di depan umum dengan baik, yang biasa disebut public speaking. Lalu leadership. Ya, ada pesan dari ketua OSIS-nya, katanya kalian bisa dilatih menjadi orang yang mempunyai skill leadership yang baik. Itu. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perwakilan dari Pramuka, oleh Mas Yoga. Monggo, Mas. Ya, terima kasih untuk Kak OSIS. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yoga Arif Nugroho. Saya perwakilan dari Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Ini saya ucapkan selamat kepada adik-adik kelas 10 yang sudah diterima secara resmi di keluarga besar SMK Negeri 2 Purwokerto. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu Pramuka, terutama di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Sebelumnya kalian mesti udah tahu apa itu Pramuka. Dari SD ada Siaga, di SMP ada Penggalang, dan sekarang di SMK adalah Penegak. Untuk Pramuka Penegak itu usianya 16 sampai 20 tahun. Jadi untuk adik-adik kelas 10 yang sudah berumur 16 tahun, kalian sudah termasuk Pramuka Penegak. Pramuka Penegak ini merupakan pramuka yang mulai dewasa, yang sudah bisa berpikir lebih jauh lagi dan lebih dewasa lagi. Di Pramuka Penegak SMK Negeri 2 Purwokerto bernama Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti. Jadi untuk yang Gatot Subroto adalah yang putra dan SK Trimurti untuk yang putri. Di Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti ada dua golongan atau dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok biasa atau peserta yang kelas 10 yang biasa mengikuti kegiatan permukaan. Dan kelompok inti. Kelompok inti adalah yang membuat serta melaksanakan kegiatan di Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti. Di kelompok inilah kalian akan dilatih banyak hal. Salah satunya ada ilmu kepramukaan, ilmu sosial, kemasyarakatan, dan lainnya. Di kelompok inti ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada di kelas 10, ada Sangga Inti. Di Sangga Inti kalian akan diberi ilmu tentang kepramukaan, tentang kemasyarakatan, keorganisasian, dan lainnya. Setelah itu, kalian akan mengisi SKU untuk kelas 11 untuk bisa mendapatkan balok bantara yang ada di pundak kanan dan kiri yang berwarna hijau. Jadi di bantara, kalian juga akan dilatih untuk public speaking. Public speaking, mental, dan fisik. Di sini kalian akan dilatih untuk berbicara di depan adik-adik kelas kalian. Di depan kakak kelas juga dan guru-guru. Jadi kalian akan lancar dalam berbicara. Selain itu, kalian juga mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Yang lebih luas dan pemahaman tentang kepramukaan lebih dalam, terutama di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Setelah itu, kalian naik tingkat ke kelas 12. Di kelas 12, kalian akan dilantik menjadi Dewan Ambalan. Di Dewan Ambalan inilah yang mengurusi semua kegiatan yang ada di Ambalan, mencakup semua kegiatan kepramukaan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dalam Dewan Ambalan juga ada struktur organisasi. Di struktur organisasi ada pertama yaitu ada ketuanya atau pradana yang bertugas memikul tanggung jawab semua kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan Ambalan. Setelah itu ada pemangku adat.
Pemokok adat adalah yang menjaga dan menjaga aturan di Ambalan Gatot Subroto dan SK Trimurti. Dan ada sekretaris dan bendahara yang bagian administrasi dan keuangan. Di sini juga ada bidang-bidang yang mencakup kegiatan seperti kajian kepermukaan, kajian kepermukaan ya, atau Kasbram. Di sini tugasnya adalah membuat dan merencanakan kegiatan. Jadi yang membuat kegiatan yaitu di bidang Kasbram dan dilaksanakan oleh bidang Giatpram atau kegiatan kepramukaan. Di bidang ini kalian akan dilatih untuk bisa berbicara di depan umum dan memiliki ilmu yang banyak tentang pramukaan. Kalian akan banyak ilmu di sini. Bidang selanjutnya yaitu bidang bimbingan atau pembinaan dan pengembangan. Di bidang bimbingan, kalian akan mempelajari apa sih yang kurang dari Ambalan atau Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Di sini kalian akan mempelajari informasi atau sumber-sumber yang bisa mengembangkan pramuka di SMK Negeri 2 Purwokerto. Di bidang ini juga berkaitan dengan bidang yang lain, yaitu LITEF atau penelitian dan evaluasi. Di bidang ini adalah yang meneliti setiap kegiatan yang dilaksanakan, meneliti apa yang kurang dan apa yang salah untuk bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk lebih baik lagi ke depannya. Selain itu, kegiatan di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto juga sangat banyak, sangat beragam. Baik itu ada kegiatan mingguan, di kegiatan mingguan ada forum atau rapat harian, dan ada larut yang dilakukan setiap 1 minggu sekali di hari Sabtu. Setelah itu ada kegiatan jelajah alam. Jadi di kegiatan ini kalian akan berkemah di alam, berkegiatan di sana, dan dapat mengenal apa sih itu alam yang nggak cuma jalan-jalan. Jadi kita kegiatan di sana, mengenal lebih dekat dengan alam. Dan juga ada kegiatan perkemahan, yaitu adalah PTA, ada PCP, dan PBA. Untuk kelas 10 awal. Untuk kelas 10 saat ini tidak dilaksanakan karena kalian tahu sendiri adanya pandemi COVID-19. Jadi kalian bisa tanya-tanya untuk ke kelas 11 atau kelas 12 nanti gimana sih kegiatannya. Dan kegiatan selanjutnya ada anjang sana atau berkunjung ke ambalan lain atau pramuka sekolah lain. Di situ kita akan belajar bersama pramuka sekolah lain untuk bisa bersilaturahmi, mencari ilmu yang banyak, dan bisa bertemu teman-teman kalian yang ada di sekolah itu. Jadi kita juga ada kegiatan renang yang dilakukan setiap beberapa bulan sekali. Kita akan renang bareng-bareng satu angkatan atau bisa 2 angkatan untuk renang di nanti ada tempatnya sendiri. Jadi jika kalian minat, ayo bergabung bersama Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Syaratnya nggak sulit, cuman niat, minat, dan bisa bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan nanti. Tidak harus pengalaman. Jadi untuk yang kalian belum pernah mengikuti pramuka di SD atau di SMP, kalian bisa join di Pramuka SMK Negeri 2 Purwokerto. Bisa dicek aja di IG untuk link pendaftarannya di @pramukaskada_official. Digabung aja @pramukaskada_official. Diisi biodatanya ya. Saya tunggu untuk kelas TI dan TAV, saya tunggu di Pramuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya semua adik-adik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya lanjutkan untuk Paskibra. Silakan Kakak Paskibra. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aprilia dari anggota Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto. Dan saya Dinda Lestari dari anggota Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu Paskada.
Paskada itu adalah nama organisasi Paskibra SMK Negeri 2 Purwokerto. Paskada kependekan dari Pasukan Kesatria Garuda, yang artinya pasukan yaitu satu rasa, satu hati. Kesatria dilatih seperti kesatria dari fisik, mental, toleransi, dan public speaking. Garuda merupakan lambang dari negara Indonesia. Paskada mempunyai agenda rutin, mingguan, bulanan, dan tahunan. Agendanya yang berupa mingguan adalah forum rutin untuk setiap hari Kamis, pelatihan rutin bisa berupa untuk upacara bendera untuk hari Seninnya, dan di sini pada bulanannya kita mengagendakan 1 bulan untuk renang untuk 1 kali. Terus forum Paskibra Kabupaten dan latihan gabungan. Untuk tahunannya ada lomba TUBB, lalu seleksi Paskab yaitu Pasukan Kabupaten dan seleksi Pasprov. Dan akan ada latihan untuk memperingati hari-hari besar. Dan di sini ada struktur Paskibraka, komandan atau ketua Paskada saat ini yaitu Atif Amar Hibatullah yang tugasnya mengatur seluruh yang ada di Paskada. Lalu akan ada sekretaris yang mencatat berkas-berkas penting, mencatat daftar hadir, dan data-data anggota. Dan ada bendahara, yang pastinya kalian sudah tahu bendahara itu untuk mengurusi keuangan. Yang kemudian ada seksi bidang di Paskada, yaitu yang pertama ada Evalpas, yaitu evaluasi Paskibra. Di situ Evalpas itu bertugas mengevaluasi seluruh kegiatan yang ada di Paskada. Lalu ada Giatlat. Giatlat itu giat latihan yang bertugas untuk membuat seluruh jadwal yang akan dilakukan oleh Paskada. Selanjutnya ada Litbang. Litbang merupakan peneliti dan pengembangan. Di sini bertugas untuk meneliti dan mengembangkan yang ada di Paskada dan juga mencari informasi tentang Paskibra di luar. Lalu ada Humas. Humas adalah hubungan masyarakat. Yaitu tugasnya berhubungan dengan masyarakat dan surat menyurat untuk izin. Terakhir ada Pasdam. Pasdam adalah pengembangan sumber daya manusia. Pasdam bertugas contohnya menyeleksi adik-adik yang nanti akan masuk ke Paskada dan juga akan diseleksi kalau akan ada lomba-lomba. Mungkin itu saja dari kami berdua. Kalau ada adik-adik yang berminat untuk gabung menjadi anggota Paskada, bisa buka Instagram @paskibra.smkn2 Purwokerto. Terus apa? Untuk PMR kami persilakan Ipan dan Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abad Zaki Nuswantoro dari kelas 11 TOI. Saya Latifan Ahmad Hanifi dari kelas 11 TEI. Waiting room. Hai teman-teman, kami dari PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto atau juga dikenal dengan nama Spider Team. Spider Team merupakan
singkatan dari Spirit Young Leader, yang memiliki arti semangat relawan muda. PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto merupakan organisasi sekaligus ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kesehatan. Di sini kami memiliki berbagai kegiatan seperti latihan rutin setiap hari Rabu, Satgas PP 1 upacara, dan event-event sekolah lainnya, donor darah minimal 3 bulan sekali, anjang sana atau studi banding ke PMR sekolah lain untuk berbagi ilmu. Dengan masuk ke PMR, teman-teman bisa banyak mengerti tentang kesehatan, mengerti cara mengobati diri sendiri. Intinya, kamu bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan sekitarmu. Dengan ikut PMR, teman-teman bisa meraih prestasi juga ketika ada lomba-lomba mengenai PMR, seperti juara PMR atau yang lainnya. Jika nantinya juara dan dapat sertifikat, itu pun bisa menjadi penunjang untuk masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan PMR bisa menjadi sarana pengembangan diri, karena dengan keterampilan yang didapat dari ekstra PMR termasuk dalam rangka pengembangan diri. Di PMR, teman-teman akan diajari mengenai apa itu PP atau pertolongan pertama, perawatan keluarga atau PK, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Ada banyak keuntungan yang akan kalian dapatkan bila bergabung bersama kami. Di antaranya kalian tahu pentingnya donor darah, tanggap dalam kecelakaan, dan saat organisasi lain mengadakan event, PMR juga akan ikut berpartisipasi dalam event tersebut. Nah, menarik bukan kegiatan kami? Kalau kalian berminat, silakan bergabung bersama kami. Di sini tidak ada senioritas dan junioritas. Kita di sini sama belajar dari nol. Buat teman-teman yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan ingin menjadi relawan, bergabunglah bersama kami di PMR Wira SMK Negeri 2 Purwokerto. Jika ada bertanya, silakan Cek aja di IG Spider Team, yaitu @pmrskada_spider. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Rohis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Andre Kurniawan dari 12-2 perwakilan dari Rois SMK Negeri 2 Purwokerto. Halo teman-teman kelas 10, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami keluarga besar SMK Negeri 2 Purwokerto. Semoga ini menjadi langkah awal teman-teman untuk mencapai masa depan yang gemilang. Oh ya teman-teman, ngomongin masa depan, kita semua pasti tahu banyak orang yang cerdas dan mempunyai skill di bidangnya, namun mereka justru masa depannya suram. Mengapa demikian? Karena rendahnya kualitas moral. Koruptor misalnya, bukannya memberikan manfaat, mereka justru merugikan masyarakat atau bahkan anak muda yang masa depannya itu suram karena melakukan pergaulan bebas, tawuran, bahkan narkoba. Tentu kita sepakat minimnya nilai-nilai agama menjadi penyebab utama permasalahan yang terjadi pada anak muda. Karena agamalah yang bisa menuntun seluruh manusia agar menjalankan hidup dengan baik dan bisa mencapai masa depan yang bahagia. Oke, sebelumnya teman-teman tahu apa tidak apa itu remaja? Remaja adalah masa transisi untuk menuju dewasa, sehingga ini adalah masa persiapan. Sukses atau gagal kita dalam hidup tergantung di masa keemasan ini. Di masa remaja pula kita mencari untuk apa kita hidup. Apa yang mampu membuat kita bermakna. Seringkali cenderungnya para remaja menemukan lingkungannya, namun kenyataannya di lingkungan sekitar remaja itu sering terjadi tawuran remaja.
pergaulan bebas, bahkan narkoba. Semua itu dilakukan hanya untuk memuaskan hasrat kesenangan. Dan semua itu terus menghantui di kehidupan remaja. Mirisnya lagi, tidak disadari oleh para remaja, kondisi itu diperparah dengan remaja yang begitu jauh dari nilai-nilai agama. Dan tidak Mirisnya lagi, ini tidak disadari oleh para remaja. Kondisi itu diperparah dengan remaja yang begitu jauh dari nilai-nilai agama. Tidak mau belajar agama, menganggap agama itu membosankan dan tidak menarik. Jika itu dibiarkan, maka kita akan gagal di masa depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agamalah yang mampu menuntun manusia dari kerusakan menuju kebaikan dan kebenaran. Sehingga berkumpullah dengan lingkungan yang membahas nilai-nilai agama karena agama adalah petunjuk kehidupan. Solusi ini akan teman-teman temukan di Eskul Rohis SMK Negeri 2 Purwokerto. Rohis atau Rohani Islam adalah sebuah eskul atau organisasi di sekolah yang membidangi kegiatan keagamaan dengan menyebarkan nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif dan menarik. Tujuan Rohis secara umum yaitu yang pertama, mendidik karakter pelajar Islam untuk membentuk kepribadian yang baik. 2. Mengajarkan dan mengajak para siswa agar sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 3. Mengajak pelajar Islam untuk mengenal dan melestarikan kesenian Islam. Manfaat mengikuti Rohis. Yang pertama, memperdalam ilmu agama. Yang kedua, beraktualisasi dan mengembangkan kemampuan berorganisasi. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk belajar kesenian Islam seperti hadroh, sholawatan, dan simtuduror. Yang keempat, berkumpul bersama teman-teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian program-program di dalam Rohis yaitu yang pertama ada hadroh. Hadroh ini merupakan kesenian Islam yang perlu dilestarikan. Bagi teman-teman yang sudah bisa, kesempatan besar bagi teman-teman untuk meningkatkan kemampuannya. Bagi teman-teman yang belum bisa, tenang, kita akan latihan bersama dengan pelatih yang handal. Yang kedua ada kiroah. Bagi teman-teman yang sudah mahir membaca Al-Quran sesuai tajwid, bisa mengupgrade kemampuan dengan mengikuti program tersebut. Kegiatan ini juga kami latih bersama pelatih berpengalaman dari pondok pesantren. Ketiga, BTQ. Bagi teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran dan belum sesuai tajwid, bisa mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, rutinan simtuduror, yaitu kegiatan rutin yang biasa kami laksanakan setiap bulannya. Kegiatan ini selain menyenangkan juga bernilai pahala. Dan yang terakhir ada PHBI, atau peringatan Hari Besar Islam. Di sini kita bisa belajar bekerja dalam sebuah tim dalam menyelenggarakan acara Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Miraj, Amalia Idul Adha, dan masih banyak lagi. Oke, jangan lewatkan keseruan belajar agama bareng Rohis SMK Negeri 2 Purwokerto. Dengan bergabung bersama Rohis SMK Negeri 2 Purwokerto, mari kita hidupkan nilai-nilai Islami dan kita wujudkan anak muda yang be smart and good morality student. Oke, bagi teman-teman yang ingin bergabung di Rohis SMK Negeri 2 Purwokerto, teman-teman bisa menghubungi admin. Nanti akan diberikan kontak WhatsApp dari kami dari Rohis SMK Negeri Purwokerto, sehingga teman-teman bisa hubungi aja kontak WhatsApp tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Rohis yang telah menjelaskan apa itu Rohis. Mari kita tinggi. Sebentar. Bener. Nah. Oke, langsung mulai lagi ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya gitu tentang organisasi yang ada di SMK Negeri 2, boleh langsung bertanya lewat chat. Langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Ini dia. Kita review.
Mungkin kalian pengen bertanya tentang OSIS itu atau ya anggotanya atau cara kerjanya gimana itu ya boleh langsung di chat aja, tanyain. Mungkin Ryu Febrian boleh bertanya atau yakin nih nggak mau yang ada yang tanya. Biasa. Ya buat yang nggak tahu tempat chatnya di mana bisa lihat di menu di bawah itu ada menu ya tulisannya. Hai? Menu more yang ada 3 titik itu bisa dipencet terus nanti ada chat bisa ditanya di situ. Ayo yang mungkin mau barangkali tanya tentang ekskul di SMK Negeri 2, gimana cara gabung paskib? Gimana cara gabung paskib nih? Yes, ya, untuk gabung paskib bisa cek formulirnya di Instagram. Sen, mulai serius Pak. Online saya ikut. Ibra.smkn2pwt. Coba dicek di Instagramnya. Mas, ada ekstrakurikuler bahasa Jepang atau enggak? Untuk ekstrakurikuler bahasa Jepang itu tahun kemarin di form itu ada, cuma enggak ada di pelaksanaannya. Mungkin enggak ada yang minat. Mungkin ada yang minat. Tahun ini mungkin ada, bisa di nanti kalau kalian sudah dapat Google Form buat masuk ke ekskul. Wis lah rata gimana guys. Suka bahasa Jepang apa? Dari kemarin banyak yang nanya loh, Mas ada ekskul bahasa Jepang apa enggak ya? Ekskul musik tuh gimana? Ekskul musik itu ya main musik kalian. Ekskul musik itu sebenarnya ekskul band ya, Mas Danar? Ya, ekskul band. Kalau tahun ini tadi mau ada kolaborasi semua alat musik di suara Anda tidak terdengar. Katanya untuk tahun ini mungkin bisa jadi ada collab antara seluruh alat musik di SMK Negeri 2 Purwokerto. Yang collab cuma alat musiknya kalian nggak ikut. Nggak bercanda. Jadi ekskul musik itu di mayoritasnya itu untuk pelaksanaan band. Biasanya kayak ekskul band. Nah, seperti itu. Ayo barangkali yang mau ada tanya lagi, misal ekskul futsal gimana atau ekskul basket gimana ya. Langsung tanyain aja. Jangan malu-malu. Cuma lewat chat. Ayo tanya-tanya. Jangan malu-malu. Apa ngomong? Kalau di MP itu ngapain aja? Kalau di MP ya latihan lah. Apa namanya? Rahajinisasi. Oh iya rahajinisasi. Mau Sama voli bener nih. Sama voli. Oh, kalau futsal itu langsung hubungin aja ke adminnya futsal, nanti kasih nomor HP-nya. Terus kalau mungkin ekskul volley itu latihannya gimana? Ya latihan fisik, terus latihan passing, latihan nyervis lah. Pokoknya teknik-teknik dasar lah. Kalau futsal cewek ada kak. Oh, Sabila. Untung yang masak. Ya Allah. Sabila tuh berbatang. Agak kuyonan sedikit ya, gak apa-apa lah. Ada. Futsal cewek ada. Untuk Sabila ya. Futsal cewek itu ada. Kita lihat dong. Kopi manis. Ayo barangkali yang mau tanya lagi. Masih ada sekitar waktu 7 menit. Sabela nggak mau tanya lagi, Sabela? Ini tanya teman-teman. Mas saran aja kalau
bisa dicantumkan nomor HP yang ya. Mas saran aja kalau bisa dicantumkan nomor HP yang bisa dihubungi untuk semua ekskul. Kalau seperti itu di grup paling nggak di sini. Oke. Makasih sarannya dari Umu Aufa. Oh ya, nama aslinya Umu Aufa itu siapa ya? Saran itu kalau belum sarapan, ya bener. Sabela jangan krik ya. Tolong, Sabela jangan krik. Saran itu kan belum sarapan juga. Muhammad Rizky Alfa. Oh, ya. Terima kasih untuk Rizky Aufa. Ada eskul badminton enggak? Kak, ada eskul badmintonnya tapi enggak aktif. Mungkin di tahun kamu bisa aktif, jadi ya apaan sih? Tanya-tanya lah, Jo. Ada ekskul badminton ke? Sudah dijawab. Dasar Sabela. Eskul, wih, ngadain sendiri. Untuk ekskul e-sport itu enggak ada, tapi untuk event e-sport itu ada biasanya kalau pas kelas meeting. Kak sholat. Siapa itu? Faizal Dias Nama Pradipta. Sholat. Sholat. Yuk sholat. E-sport dia mantap Kak, mantap. Kak Sabela itu surah namanya hahaha. Kak Sabela itu dipanggil. Kak Sabela. Auto ikut. Ya, jangan private dong Mas. Biar semuanya bisa lihat. Iya. Ekskul voli putri gimana? Sering ikut popda enggak? Ekskul voli putri yang ikut voli ada nggak? Untuk voli putri kayaknya Ada, badannya ada. Ada. Ancar. Kalau yang laki-laki itu sering banget ikut event-event lomba gitu. Event e-sport pas kelas meeting apa aja Kak? Kalau tahun kemarin itu kita ngadainnya Free Fire. Lebih main kan? Mas futsalnya sering ikut kejuaraan Mas. Ikut kemarin aja ikut di ini yang apa ya? Trofeo di skor. Ya, buy one Kak. Buy one apa nih? Buy one Kak FF Burik. Jangan sebut merek dong. Ayo buy one PUBG. Itu bagus. Bagus dong. Tak batasi lalan cuy. Apa? Mobile data has reached daily. Aku tak batasi sih sini. Ayo yang tanya-tanya lagi, silakan. Masih ada waktu. Main FF gak Kak? Kalau saya nggak mainnya PUBG, Fortnite, ML. Kak, kalau ikut ekskul basket gimana? Untuk ekskul basket itu untuk ekskul basket silakan ditunggu nanti untuk pendaftarannya bisa dicek aja di grup. Ya. Itu aja. Penapasan. Nanti kan ada video di YouTube, kalian bisa dicek. Nanti di videonya itu ada kontak personnya. Belum. Basket kan nggak ada videonya. Oh, yang Bapak. Tadi mau tanya apa itu? Tanya apa? Oh iya. Tanya apa lagi? Sebentar. Oh iya, Mbak Sabela. Sebentar pinjam. Sabela. Ya. Ekskul futsal atau sepak bola itu latihannya hari apa aja? Kalau sepak bola itu hari Selasa sama Kamis. Kalau futsal itu hari Rebo sama Jumat. Salat udah azan belum? Alhamdulillah sudah. Nanti habis ini kita langsung. Ya. Makasih. Ayo bisa tanya lagi. Kalau tari masih aktif enggak? Tari aktif kan ya? Ekskul. Oh. Ekskul tari itu
nggak aktif untuk tahun ini. Tahun kemarin maksudnya. Astagfirullah. Oh, Sabila tidak Aisyah. Iya. Oh, Sabila tidak Aisyah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Kak Sabila berubah jadi Kak Aisyah, jangan lupa. Udah kakihan pakai domba hago. Teater sering ikut kejuaraan, Kak. Kasih tahu dong. Ya, untuk ekskul teater waktu itu pernah ikut FLS 2N di Solo dan mendapat peringkat 6. Untuk yang di Purwokerto ikut Jambore Teater sebagai penyaji terbaik itu peringkat 1. Pemusik terbaik itu peringkat 1, naskah terbaik peringkat 1, terus sutradara terbaik peringkat 1, dan ada peringkat-peringkat lainnya gitu. Yuk yang mau join teater langsung join. Sombong banget itu anak teater. Mentang-mentang Kasih tahu. Ya Aisyah. Besok berangkat sekolah kan, Kak? Kalau kelasmu aku enggak tahu. Kalau kelasku tak enggak. Kamu aja kali yang berangkat. Sombong amat, Kak. Ya, emang. Itu namanya Mbak Aisyah tadi yang ngomong. Yang sombong ini. Jadi apa? Tanyanya ke sini. Private apa ya? Kamu minta uang. Mode bro. Gitu. Sombong amat, Kak. Sombong amat, Kak. Iya, itu tadi sombong. Nah, itu. Kelihatan kan di kamera? Yang mana ini? Faisal Dias Novel Berbeda. Wika. Awo. Pencot. Pramuka. Pencot ya. Panjat terus. Jadi Kak Aisyah, panjat terus. Kak, cewek-cewek pada banyak. Yang cantik gak? Cantik itu relatif. Yang cantik secara umum banyak. Udah jam 15.31. Ya, untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi